Saya bisa saja membawa satu kompi polisi untuk menggerebek tempat kalian itu bisa saja, tapi saya masih punya hati. Nyapura mbok gowo. Oh, kamu menginginkan? Nembok gowo-gowonan. Santet iki kabeh. Mati salahnya. Loh, kalian jangan mengancam polisi-polisi mau kalian santet. Itu akan menjadi urusan saya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin kembali membuat perhitungan dengan dukun Dampit dan gurunya. Dan kali ini Gus Nur Samsun berhasil meringkus dukun Dampit. Akan tetapi, sang gurunya tiba-tiba ditolong oleh seorang lelaki misterius sakti yang berpakaian serba hitam. Lalu bagaimanakah aksi heroik menegangkan Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Namun sebelumnya marilah sejenak kita melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkah sholawat Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya sudah capek, sudah geram. Dipermainkan dengan masalah ini sebenarnya bukan masalah saya. Saya harus menghajar mereka. Saya akan mendatangi si gurunya Dampit yang kemarin sebenarnya sudah kalah, sudah bisa saya ringkus. Ternyata ada sosok orang yang misterius. Dia tidak menyebutkan identitasnya dengan jelas, dia tidak mengaku. Dan di situ saya akan mengungkapnya malam ini. Semoga Allah memberikan izin saya untuk mengungkapnya malam ini. Amin. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun telah mendatangi dukun Dampit dan gurunya di markasnya. Itu dikarenakan dukun Dampit ini adalah sang dukun yang telah menculik seorang perempuan putri Ibu Yani. Dan Bu Yani itu meminta tolong Gus Nur Samsun agar bisa mencari dan membawa pulang putrinya. Dan Gus Nur Samsun mengalami banyak ujian dalam misinya ini. Dari matanya yang hampir buta karena disiram bubuk beracun oleh dukun Dampit, sampai pada kebrutalan dukun Dampit yang menusuk perut Gus Nur Samsun dengan keris pusakanya. Dan karena sebab itu pula Gus Nur Samsun harus istirahat beberapa waktu untuk melakukan proses perawatan dan kesembuhan dari luka-lukanya itu. Dan setelah tubuhnya kembali merasa kuat, Gus Nur Samsun kemudian kembali mendatangi dukun Dampit dan gurunya di markasnya. Gus Nur Samsun ingin membuat perhitungan atas perbuatan dukun Dampit yang telah melukai tubuhnya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dan sang dukun Dampit di markasnya. Dan kemudian terjadilah pertarungan Gus Nur Samsun dengan dukun Dampit. Namun ketika Gus Nur Samsun hampir bisa mengalahkan sang dukun, guru dukunnya itu kemudian membantu dukun Dampit. Dia membawa pusaka naga kembar yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Dan karena belum siap dengan kekuatan pusaka naga kembar sang dukun, Gus Nur Samsun kemudian mundur untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Gus Nur Samsun ingin mencari kelemahan dari pusaka naga kembar, agar bisa menundukkan sang guru dukun Dampit itu. Dan setelah yakin mendapatkan penangkal ilmu pusaka naga kembar, Gus Nur Samsun pun kembali mendatangi dukun Dampit dan gurunya. Namun waktu itu yang ada hanyalah sang guru dukun bercaping itu. Dan tidak ingin berbasa-basi,
Gus Nur Samsun pun langsung melakukan duel dengan sang dukun. Dan atas kuasa Tuhan, Gus Nur Samsun kemudian berhasil mengalahkan sang dukun dan pusaka kembarnya. Bahkan Gus Nur Samsun juga berhasil mencabut sebagian ilmu dari sang dukun. Namun di saat itulah tiba-tiba datang pria misterius sakti yang tiba-tiba datang dan berusaha menolong sang dukun. Dan tidak hanya itu saja, orang misterius itu juga langsung menyerang sang kameramen hingga mengalami luka parah. Dan melihat hal yang demikian, Gus Nur Samsun pun terpaksa mundur, sekaligus ingin melihat keadaan dari sang kameramennya. Dan setelah itulah keesokan harinya, setelah sang kameramen sudah dalam kondisi baik-baik saja, Gus Nur Samsun kembali datang ke markas dukun Dampit dan gurunya. Gus Nur Samsun juga ingin tahu, siapakah sang pria sakti misterius yang telah menolong guru dukun Dampit itu. Dan apakah yang akan terjadi dengan Gus Nur Samsun, setelah kembali bertemu dengan para dukun terlaknat itu. Maka silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya, dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami tayangkan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Assalamualaikum. Oh, Dampit ada di sini. Mana anak itu? Anak yang sampean bawa kabur, mana? Nyapa saya kok kuwi? Kan urusan karo kowe tak go kabur ae. Kan urusan karo kowe. Nyapa kowe? Wis golek anak kuwi ya nyapa? Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Awalnya bukan masalah saya, akan tetapi sekarang menjadi masalah saya karena yang pertama kamu telah menaburkan serbuk racun di mata saya, kedua kamu menusuk perut saya pakai keris. Itu menjadi masalah saya sekarang. Salahmu, ngubur aku ae. Ora usah nguber. Saya tidak memburu kamu, asal kamu mau bersekutu dengan saya, kalau kamu mau bekerja sama dengan saya. Nah, sekutu karo kowe aku rugiku oke. Apa rugimu? Rugiku kalau apa aku? Yang ini iki. Kalau duit. Oh, berarti kamu dibayar? Yo, maksudnya kan jadi dukun, santet. Dikon wong nyantet tak santet. Oleh bayar. Nek melu kowe. Ang bayarmu ke apa? Kamu dibayar orang untuk menyembunyikan anak itu berapa? Kok teko tuh? Sekarang saya tanya berapa? Saya akan menebusnya. 2 kali lipat saya akan bayar. Tapi lepaskan perempuan itu, wanita itu. Gak eneng. Tebus-tebusan ke apa? Jadi kita gak perlu tarung-tarungan. Nah maksudnya apa ini? Loh, saya bisa saja membawa satu kompi polisi untuk menggerebek tempat kalian itu bisa saja. Tapi saya masih punya hati. Nyapa ora mbok gowo? Oh, kamu menginginkan? Nek mbok gowo-gowonen. Santet iki kabeh. Mati aja salahnya. Loh, kalian jangan mengancam polisi-polisi mau kalian santet. Itu akan menjadi urusan saya. Jangankan kalian, saya bentar lagi akan pasang reklame-reklame di kota Jogja maupun di Madiun. Yaitu, saya menyatakan, saya Nur Samsun Al-Fakir akan membuat tantangan terbuka, menantang dukun-dukun santet seluruh Indonesia. Pasangan! Jajalan sih. Saya akan tayangkan. Di berita-berita akan saya tayangkan, televisi akan saya tayangkan. Tayang no. Tok nih. Jika kamu memang merasa dukun santet, harusnya jangan main licik. Licik gaweanku. Lek gak licik itu dukun santet. Oh gitu. Oh betul. Kita mundur. Berani ke sini. Kita langsung pungkasan. Aduh, perut saya kenceng nih. Gimana, Gus? Ini guru. Lawan apa ya? Ayo. Gurumu ilmunya sudah saya buang, tapi masih ada sebagian di situ. Saya tidak takut. Sekarang malam ini akan menjadi titik penghabisan buat kalian. Ayo yang ngono. Silakan.
Allahumma kun zat sifatin cahaya aku ya sifatin Allah. Allah ya Allah Muhammad wa Muhammad. Bismillah. Apa supri apa? Mana supri? Oh, itu supri. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Akbar. Kamu sini kamu. Kamu apa tuh ini? Ini harus kita bawa pulang. Kamu jangan macam-macam kamu. Hah? Awas kamu diserang. Kamu macam-macam, ini saya patikan ini. Saya bunuh ini. Kalian bangun. Gus. Awas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Awas. Apa itu tadi? Yang dilempar apa itu? Ini harus kita bawa. Energinya besar sekali. Itu apa itu yang dibawa? Yang dilempar itu? Enggak tahu, Bos. Udah, biarin itu nggak penting. Bismillah. Saya akan buat pingsan dia dulu. Setelah itu kita bawa. Bismillah. Dia sudah pingsan. Coba kita cari. Aduh, perut saya sakit lagi. Lah ini gurunya ini gimana, Gus? Biarin di situ, itu sudah pingsan. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Iya. Mana orangnya? Hei, Supri! Tadi saya sempat melihat gadis itu ya, perempuan itu ya? Iya. Gak ada ya? Gimana ya? Mas hati-hati ya. Kita cek. Gimana, Gus? Aman, Gus? Gak ada nih orangnya, gak ada. Coba lihat sini. Gelap banget kok. Ada gak orangnya? Gak ada kan? Udah. Kita. Ini apa sih ini? Oh, nih. Pusakanya. Oh, ini darah saya kemarin ini. Nih. Ini presnya si siapa? Ini darah saya kemarin nih. Kelihatan nggak? Oh, ini pusakanya. Kita buang ya nanti ya. Kita buang di Sungai Berantas. Kita bawa itu si dukunnya, si dampitnya, kita interogasi di mana mereka lari. Kamu dilempar apa tadi itu? Pakai itu tadi ya? Iya. Justru mabuk gitu, Gus. Ini harus kita bawa ini. Hati-hati kanan kiri ya, takutnya ada serangan. Ini kalau saya kejam, saya tusuk-tusuk ini. Saya nggak mau dendam-dendaman kayak gitu, saya nggak mau. Saya bukan orang dendam, walaupun saya keras, saya lantang, ini memang karakter saya. Akan tetapi saya tidak sekejam yang mungkin orang anggap itu saya itu kejam orangnya, sombong orangnya. Enggak, sebenarnya ini hanya karakter saya saja. Jadi kalau orang yang sudah bertemu sama saya akan memahami. Ini orang ini sudah pingsan, kameramannya kamu nggak mungkin pegang kamera. Iya. Itu harus ditutup live-nya. Iya, Gus. Setelah itu kita berdua bopong dia. Iya, ini di bawah ini. Iya. Ini sudah kayak gini nih. Ini di bawah kemana? Ada tempat persembunyian lain atau enggak? Apa? Kalau ke Padepokan pasti gaduh, Gus. Kita bawa. Saya punya tempat, cuman agak jauh dari Padepokan. Kita harus muter. Itu tempat sahabat saya, yaitu Kang Roop. Pernah dengar atau pernah tahu Kang Roop? Pernah kan? Nanti kita taruh di rumahnya Kang Roop. Kenapa? Nggak jadi. Ya sudah. Dari jauh kok, nggak mau bertanya. Yang penting kita sudah bisa menyandera satu orang ini. Ya, setelah itu kita ringkus mereka.